Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat hikmah sejarah. Dalam episod kali ini, kita akan menjelajahi kisah menakjubkan seorang Nabi Ulul Azmi, Nabi Nuh alaihi salam. Dialah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjuang gigih untuk menyelamatkan kaumnya dari kesesatan. Mari kita saksikan bersama perjalanan hidup dan dakwahnya yang penuh hikmah, keteguhan, serta keajaiban. Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan penyembahan berhala. Nabi Nuh alaihi salam juga termasuk dalam golongan ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang memiliki keteguhan dan kesabaran dalam berdakwah. Kisah Nabi Nuh alaihi salam banyak diceritakan dalam Al-Quran dan hadis, serta kitab-kitab tafsir dan sejarah. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam dan merupakan nabi ketiga setelah Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam. Menurut riwayat, jarak antara masa Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam adalah sekitar 10 abad atau 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kaumnya telah tersesat dan menyembah berhala-berhala yang sebenarnya adalah representasi dari orang-orang saleh terdahulu yang merupakan pewaris dari ajaran Nabi Idris alaihi salam. Berhala-berhala itu dinamai Wad, Shuwa, Yahuts, Ya'uq, dan Nasr. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan Nabi Nuh alaihi salam sebagai hamba yang bersyukur dan memberinya umur yang panjang, yaitu sekitar 950 tahun. Namun, baru pada usia 480 tahun, Nabi Nuh alaihi salam diangkat sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya dengan penuh hikmah dan sabar. Ia mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan meninggalkan berhala-berhala yang tidak dapat memberi manfaat atau mudarat kepada mereka. Ia juga mengingatkan mereka tentang akibat buruk jika mereka mendustakan nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingkari perintahnya. Namun, kaumnya tidak mau mendengarkan seruan Nabi Nuh alaihi salam. Mereka malah mengejek, mencela, mengancam, dan memboikot dakwahnya. Mereka juga mengikuti pemimpin-pemimpin mereka yang sombong dan kafir. Hanya sedikit orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam, yaitu sekitar 80 orang saja. Nabi Nuh alaihi salam bernama lengkap Nuh bin Lamik bin Mutaushalah bin Khanuh, Idris alaihi salam, bin Yarid bin Mahlayil bin Qanin bin Anusi bin Shits bin Adam alaihi salam. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Qashashul Anbiya, beliau lahir 146 tahun setelah Nabi Adam meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada Bani Rasib untuk menghapuskan kesesatan dan kegelapan yang ada di sana. Dakwah Nabi Nuh berlangsung sangat lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 14 yang berbunyi, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih, falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman." فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Artinya, sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian, mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang zalim. Selama 950 tahun ini, Nabi Nuh berdakwah dengan segala cara, tanpa mengenal waktu, siang dan malam, kala sepi maupun ramai, dengan kabar gembira maupun ancaman. Namun mereka tetaplah kaum yang sesat dan berlaku kejam. Setiap kali satu generasi berlalu, mereka berpesan kepada generasi berikutnya agar tidak beriman kepada Nuh, harus memerangi dan menentangnya, tulis Ibnu Katsir. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam putus asa mengharapkan kebaikan dan keberuntungan kaumnya yang sesat. Sudah tidak ada cara lagi yang bisa mengembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 117 sampai 118 yang berbunyi, "Qala rabbi inna qaumi kadzabun, faftah baini wa bainahum fathan wa najini wa man ma'ya minal mu'minin." Artinya, dia Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku, maka berilah keputusan antara aku dan mereka serta selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin bersamaku." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan azab bagi kaum Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat kapal besar
yang dapat menampung dirinya, keluarganya, kecuali istrinya yang kafir, pengikut-pengikutnya yang beriman, dan sepasang dari setiap jenis binatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberitahu bahwa azab yang akan menimpa kaumnya adalah banjir besar yang akan menggenangi seluruh bumi. Nabi Nuh alaihi salam pun mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulai membuat kapal di tempat yang jauh dari laut. Kaumnya yang melihat hal itu semakin menertawakan dan mencemuhnya. Mereka mengira bahwa Nabi Nuh alaihi salam telah gila atau terkena sihir. Namun, Nabi Nuh alaihi salam tetap sabar dan tidak membalas ejekan mereka. Ia hanya berkata bahwa mereka akan mengetahui siapa yang akan mendapat azab yang menghinakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kapal selesai dibuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada bumi untuk memuntahkan airnya dan kepada langit untuk menurunkan hujan dengan deras. Air pun meluap-luap dari segala penjuru dan menenggelamkan semua makhluk hidup di bumi kecuali yang ada di dalam kapal bersama Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Nabi Nuh alaihi salam yang tidak percaya kepada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun binasa dalam banjir besar itu. Hanya sedikit orang yang selamat bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam di atas kapal itu. Setelah banjir besar itu berlangsung selama 6 bulan lebih 10 hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada bumi untuk menyerap airnya kembali dan kepada langit untuk menghentikan hujannya. Kapal pun berlabuh di atas Bukit Judi, yaitu sebuah bukit di wilayah Mesopotamia, Irak, saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi bumi lagi setelah azab itu dan menjadikan keturunan Nabi Nuh alaihi salam sebagai penghuni bumi selanjutnya. Nabi Nuh alaihi salam memiliki 4 orang anak laki-laki, yaitu Sem, Shem, Ham, Yafits, Japheth, dan Kan'an, Shana'an. Dari keturunan Sem berasal bangsa Arab, Persia, Yahudi, Romawi, Yunani. Dari keturunan Ham berasal bangsa Kush, Ethiopia, Misraim, Mesir, Put, Libya, dan lain-lain. Dari keturunan Yafits berasal bangsa Turki, Rusia, Jerman, dan lain-lain. Dari keturunan Kan'an berasal bangsa Kanan, Palestina, dan lain-lain. Nabi Nuh alaihi salam wafat pada usia 1050 tahun atau 100 tahun setelah banjir besar itu terjadi. Makam Nabi Nuh alaihi salam diyakini berada di beberapa tempat seperti Najaf, Irak, Karak, Yordania, atau Sirnak, Turki. Sahabat hikmah sejarah, itulah akhir dari episode kita mengenai Nabi Nuh alaihi salam, tokoh ulul azmi yang membawa misi mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kisahnya, kita belajar tentang kekuatan iman, kesabaran dalam dakwah, dan kebijaksanaan dalam menghadapi cobaan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga dari perjuangan beliau untuk tetap teguh dalam kebenaran. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan konten Islami yang bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.